Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM B2B019002 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permukaan benda dalam ruang dimensi 3. Grafik suatu persamaan dalam 3 variabel umumnya berupa permukaan. Grafik AX plus BY plus CZ sama dengan D berupa sebuah bidang. Grafik X min H kuadrat plus Y min K kuadrat plus Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat berupa sebuah bola. Penggambaran permukaan paling baik dilaksanakan dengan mencari perpotongan permukaan dengan bidang yang terpilih secara baik. Perpotongan ini disebut penampang melintang. Perpotongan dengan ketiga bidang koordinat disebut juga jejak-jejak. Contoh yang pertama, sketsakan grafik X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 25 plus Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Cara penyelesaiannya, untuk mencari jejak di bidang XY, kita tetapkan Z sama dengan 0 pada persamaan yang diberikan. Grafik dari persamaan yang dihasilkan, X kuadrat per 16 plus Y kuadrat per 25 sama dengan 1, yang merupakan sebuah elips. Jejak-jejak di bidang XZ dan bidang YZ masing-masing diperoleh dengan menetapkan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 juga berarti berupa elips. Tiga jejak ini diperlihatkan pada gambar 2 dan membantu memberikan bayangan visual yang baik dari permukaan yang diminta disebut elipsoida. Jika permukaan sangat rumit, mungkin berguna untuk memperlihatkan jejak-jejaknya dengan bidang-bidang yang sejajar bidang-bidang koordinat. Di sini komputer dengan kemampuan grafik dapat sangat berguna. Pada gambar 3, kita telah memperlihatkan sebuah grafik yang disebut pelana kera. Z sama dengan X pangkat 3 min 3 XY kuadrat. Tabung. Misalkan C suatu kurva bidang dan suatu garis yang memotong C, tetapi tidak pada bidang tempat C. Himpunan semua titik pada garis-garis yang sejajar satu dan memotong C dinamakan tabung, seperti pada gambar nomor 4. Secara alami tabung terjadi ketika kita menggambarkan grafik suatu persamaan di ruang 3 dengan hanya menggunakan dua variabel. Pandang sebagai contoh pertama, Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan variabel Z tidak ada. Persamaan ini menentukan sebuah kurva C di bidang XY, yakni sebuah hiperbola. Lebih lanjut, X1, Y1, 0 memenuhi persamaan, maka X1, Y1, Z juga memenuhi. Ketika Z menjalani semua nilai real, titik X1, Y1, Z menjelajahi sebuah garis yang sejajar terhadap sumbu Z. Kita simpulkan bahwa grafik dan persamaan yang diberikan adalah sebuah tabung, yakni tabung hiperbolik, seperti pada gambar nomor 5. Contoh kedua adalah grafik Z sama dengan sin Y, seperti pada gambar nomor 6. Baik, untuk melanjutkan materi sebelumnya, sini saya akan menjelaskan permukaan kuadrik. Jika sebuah permukaan merupakan grafik suatu persamaan derajat 2 di ruang 3, maka ia disebut permukaan kuadrik atau quadric surface. Bagian-bagian bidang suatu permukaan kuadrik adalah konik. Persamaan derajat 2 yang umum itu berbentuk AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus DXY plus EXZ plus FYZ plus GX plus HY plus IZ plus C sama dengan 0 dapat diperlihatkan bahwa persamaan sebarang demikian dapat disederhanakan dengan rotasi dan translasi sumbu koordinat ke dalam salah satu dari dua bentuk. Yang pertama itu AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus C sama dengan 0, atau AX kuadrat plus BY kuadrat plus IZ sama dengan 0. Permukaan kuadrik yang dinyatakan oleh persamaan pertama akan simetris terhadap ketiga bidang koordinat dan titik asal. Permukaan itu disebut kuadrik sentral.
Next, ini adalah contoh permukaan kuadrik. Yang pertama itu elipsoida. Rumusnya x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Di situ juga udah terlampir gambarnya, penjelasannya. Bidang xy itu penampang melintangnya elips. Bidang xz dan bidang yz juga sama, penampang melintangnya juga elips. Bidang yang sejajar terhadap bidang xy, bidang yang sejajar terhadap bidang xz, sejajar terhadap bidang yz, itu penampang melintangnya elips, titik, atau himpunan kosong. Selanjutnya hiperboloida satu lembar, x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat dikurangi z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Ada gambarnya juga. Jadi bidang dan juga penampang melintangnya, bidang xy itu elips. Bidang xz dan bidang yz, penampang melintangnya adalah hiperbola. Bidang yang sejajar terhadap bidang xy itu elips. Sejajar terhadap bidang xz, sejajar terhadap bidang yz itu sama, penampang melintangnya adalah hiperbola. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lintang Karsenta, yaitu hiperbolaida 2 lembar. X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Di sini juga ada bidang sama penampang melintang. Bidang XY itu hiperbola, bidang XZ itu hiperbola, bidang YZ itu himpunan kosong, sejajar terhadap bidang XY hiperbola, sejajar terhadap bidang XZ hiperbola, sejajar terhadap bidang YZ elips titik atau himpunan kosong. Untuk hiperbolaida 2 lembar bisa dilihat di gambar nomor 9. Selanjutnya yaitu parabola eliptik. Z sama dengan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat. Bidang sama penampang melintang. Bidang XY itu titik, bidang XZ itu parabola, bidang YZ itu juga parabola, sejajar terhadap bidang XY elips titik atau himpunan kosong, sejajar terhadap bidang XZ parabola, sejajar terhadap bidang YZ parabola. Untuk parabola eliptik bisa dilihat di gambar nomor 10. Selanjutnya yaitu parabolaida hiperbolik. Z sama dengan Y kuadrat per B kuadrat dikurangi X kuadrat per A kuadrat. Bidang sama penampang melintang. Bidang XY garis-garis lurus berpotongan. Bidang XZ parabola. Bidang YZ parabola. Sejajar terhadap bidang XY itu hiperbola atau garis-garis lurus berpotongan. Sejajar terhadap bidang XZ parabola, sejajar terhadap bidang YZ juga parabola. Untuk parabolaida hiperbolik bisa dilihat di gambar nomor 11. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Kristianti. Konik eliptik. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Bidang XY penampang melintangnya titik, bidang XZ penampang melintang garis-garis lurus berpotongan, bidang YZ penampang melintang garis-garis lurus berpotongan, bidang sejajar terhadap bidang XY penampang melintang elips atau titik, bidang sejajar terhadap bidang XZ penampang melintang hiperbola atau garis-garis lurus berpotongan, bidang sejajar terhadap bidang YZ penampang melintang hiperbola atau garis-garis lurus berpotongan. 2 yaitu koordinat silinder dan sferis. Pemberian koordinat atau rektangular kartesius X, Y, Z hanyalah satu dari banyak cara pemerincian posisi titik di ruang 3. 2 jenis koordinat lain yang memainkan peranan penting dalam kalkulus adalah koordinat silindris, yaitu R, theta, Z, dan koordinat rho, theta, P. Pengertian 3 jenis koordinat tersebut diilustrasikan untuk titik P yang sama pada gambar di bawah ini. Sistem koordinat silindris menggunakan koordinat-koordinat polar R dan theta sebagai ganti koordinat-koordinat kartesius X dan Y pada bidang. Koordinat Z sama seperti dalam koordinat kartesius. Biasanya kita akan mensyaratkan bahwa R lebih dari sama dengan 0 dan kita akan membatasi theta sehingga 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 2pi. Sebuah titik P mempunyai koordinat sferis yaitu rho, theta, pi.
Jika rho adalah jarak OP dari titik asal ke P, theta adalah sudut polar yang berpadanan dengan proyeksi P dari P ke bidang XY, dan P adalah sudut antara sumbu Z positif dan ruas garis OP. Kita syaratkan bahwa rho lebih dari sama dengan 0, 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari 2pi, 0 kurang dari sama dengan pi kurang dari sama dengan pi.